Ketemu lagi dengan Yuliana Tang, Indo di Toronto. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berhemat di grocery store. Ya, kalau sebelumnya kita udah belajarin tip and trick ya, bukan trik kali ya, maksudnya pengetahuan hal-hal yang ada umum di grocery. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya berhemat ketika belanja groceries. Ini pengalaman pribadi atau pengalaman yang aku ketemukan tidak sengaja dan juga mungkin tips yang aku belajar dari orang lain gitu. Oke? Nah, kalau kalian penasaran, mau juga gimana sih cara berhemat ala Yutan? Siapa tahu udah sama atau ada hal baru yang bisa kalian pelajari. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama tentu saja diskon ya. Jadi di sini di Kanada dan juga teman-teman yang udah lama di sini udah tahu lah ya, tiap minggu itu ada diskon-diskon gitu dari masing-masing toko gitu. Nah, either kita daripada kita bikin list misalnya, oh gue dalam minggu depan mau masaknya ini. Kemudian kita ke toko dan kita beli bahan-bahannya, terlepas itu diskon apa enggak kita beli. Mengapa kita tidak melihat flyer, diskonnya apa untuk yang minggu ini, kemudian kita adjust, kita punya menu. Dengan demikian, kita akan membeli bahan-bahan yang memang sedang diskon, gitu loh. Ya, misalnya contohnya kangkung ya, kangkung kan mahal banget di sini, gitu. Ya, kalau dalam rangka tidak mau berhemat ya, kalau lagi kepengen makan kangkung ya belilah kangkung whatever the price ya kan. Tapi kalau misalnya kebetulan dia lagi diskon, kenapa tidak kita beli dan kita masak kangkung gitu loh. Jadi contohnya seperti itu. Dan untuk barang-barang yang lain ya, barang-barang lain yang selalu reguler itu di diskon. Jadi kalau kalian tidak rutin belanja, mungkin kalian tidak tahu gitu ya, khususnya bapak-bapak ya, again bapak-bapak. Jadi contoh-contoh barang-barang yang once in a while tuh dia bakal diskon gitu loh. Kayak sabun cuci baju, cuci piring, popok bayi gitu ya, susu anak, sampo, yang kayak gitu-gitu, itu once in a while tisu gitu ya, toilet paper itu bakal diskon 2 atau 3 bulan, bahkan mungkin bisa lebih sering dari itu. Saking seringnya bahkan kita udah inget gitu loh, range harga kalau lagi normal berapa, lagi diskon berapa. Nah, untuk barang-barang seperti itu kan kalau kita beli kan tidak rusak ya, kalau kita simpan untuk 2-3 bulan. Jadi daripada habis terus baru beli, dan pas lagi butuh itu ternyata tidak lagi diskon, itu kan rugi banget menurut pendapat aku gitu, karena memang ini bakal diskon-diskon terus kok gitu loh. Jadi why not selalu stok 1 atau 2 gitu di rumah. Jadi pas lagi belum sampai detik-detik terakhir kita perlu beli, pas lagi nggak diskon, nggak perlu sampai kejadian seperti itu. Jadi tips dari aku adalah seperti itu, karena diskon ini umum dan selalu ada, manfaatkanlah. Kalian bisa login ya ke flyer, kan biasa suka tiap mingguan kalau kalian tinggal di komplek perumahan atau di mana lah, itu kan suka dapat satu bundle gitu semuanya flyer. Tapi kalau mau sayang pohon, nggak mau ini paper banyak sekali, kalian bisa download namanya Flip gitu ya. Di situ bisa pilih tokonya apa dan di up to date tiap minggu gitu. Jadi bisa lihat barang-barang diskonnya apa. Oke, next. Oke, kalau diskon itu kan semua ya dapat gitu, walaupun nggak download flyer, nggak punya flyernya, tapi once kita ke toko, kita akan langsung lihat diskonnya, karena price tag-nya tuh lebih ngejreng, merah, kuning, apa sih, kita langsung tahu lagi diskon. Ya udah gue beli terus gue jadi berhemat. Nah, ada cara berhemat yang lain lagi, bahkan double or triple diskon. Jadi ibaratnya tuh diskonnya tuh ditumpuk-tumpuk gitu ya. Contohnya itu yang kejadian misalnya gini, susu anak ya, di toko memang lagi diskon, lagi promo gitu ya, lebih murah $4 misalnya gitu. Kemudian kita waktu di flyer atau kita ada kuponnya, kupon fisiknya gitu. Atau di toko kadang-kadang di depannya tuh ada kayak satu kotak reklame food,
kupon-kupon gitu ya. Kalau memang cocok kalian bisa ambil. Jadi waktu di kasir ambilnya sudah harga promo, pakai kupon kertas lagi, dipotong lagi ya kan. Nah, sampai rumah kalian bisa dapat diskon lagi kalau kebetulan produk yang kalian beli itu ada di diskon, ada promo online-nya. Nah, apa promo online-nya? Itu namanya Checkout 51. Nah, sebenarnya ada beberapa app yang tipenya sama, yaitu memberi diskon. Caranya adalah tiap minggu mereka akan keluarin list produk yang lagi diskon, ya apa-apa aja. Dan kalau kebetulan di list itu barang yang kita lagi butuh dan kita perlu beli, once kita beli, kan ada di struknya ada tertulis ya, oh ini si Yutan beli ini. Nah, stripnya itu kita foto, terus kita send di app itu ya, foto di app itu dan send itu. Nanti kalau mereka cek itu ternyata benar, tanggalnya cocok, barang yang dimaksud juga sama gitu. Nah, kita akan dapat kreditnya. Contoh yang di gambar ini adalah tuh Ziploc, terus juga apa tripod ya, cuci baju punya lagi diskon, ada yang $2, ada berapa gitu. Nanti kita dapat $2 itu disimpan kayak di bank kita di app itu. Nanti kalau udah certain amount kita bisa dapat duitnya. Nah, ini aku kasih lihat ya. Nah, yang pertama yang kalian lihat itu adalah Flip yang tadi aku bilang di awal tadi. Ini adalah digital flyer gitu ya. Hampir semua toko ada. Kalian tinggal search dan kalian bisa search per lokasi karena dia minta kode pos ya. Seperti yang tercantum di kiri sini itu dia minta kartu pos, nomor kode pos. Jadi dia bisa tahu oh mana flyer yang berlaku di area kita. Karena kan tiap provinsi bahkan kadang-kadang di lain kota pun promonya bisa beda. Nah ini kita bisa lihat oh ini ada Walmart, ada Superstore, bahkan Metro ya, Home Hardware, semua lengkap deh, Giant Tiger gitu. Nah misalnya kita sukanya Walmart nih karena Walmart dekat rumah gitu ya, dan hampir semuanya lengkap. Jadi kita mau ini kita bisa udah as favorit gitu ya, toko-toko yang kita biasa kunjungin bisa kita tahu di favorit, jadi nggak usah search sampai banyak-banyak gitu, bisa ke favorit seperti ini, jadi dia muncul gitu ya. Terus kita bisa buka kayak gini, terus ya udah dilihat aja mana yang lagi diskon. Oh ini yang lagi tentang summer ya, sepertinya semuanya. Tuh ada harga-harganya, kita bisa lihat juga barangnya gitu ya. Tuh kan kelihatan tuh minuman, chips, segala macam yang lagi diskon. Anggur lagi diskon, ya kan? Nah, kita bisa lihat, kita bisa beli yang memang lagi promo aja gitu. Dan kalau lama-lama lihat flyer dari minggu ke minggu, ya seperti aku bilang itu, kita jadinya udah tahu barang-barang yang regularly itu bakal selalu ada diskonnya. Jadi kenapa pula harus beli di saat dia lagi mahal gitu, orang dia bakal diskon kok gitu. Ya, jadi ini app si yang namanya Check 51 ya. Dan seperti aku bilang, ada juga beberapa app yang lain, cuman aku udah pernah coba, itu mereka barangnya kurang banyak lah gitu, variasinya kurang barang. Kalaupun ada juga barangnya tuh yang jarang-jarang kita pakai gitu, jadi hampir-hampir useless lah gitu. Nah, Checkout 51 ini salah satu yang legit dan juga mereka produk-produk yang lagi promo itu bagus gitu ya. Nah, kita contoh lihat yang lagi promo minggu ini ya. Tuh, ini yang kalau punya anjing, aku nggak ngerti deh apa mereka familiar dengan produk ini gitu ya. Ziploc, tisu, tuh kalau kalian khusus beli di Costco, Kasmir yang tipe ini dan yang 40 roll, kalian nanti bisa foto, nih ada upload di zip, itu dapat lagi $5. Jadi kalau kita ke Costco pas lagi promo ini, biasanya kan lebih murah $4 atau $5, tambahin lagi $5 gitu. Kalau kalian tidak download Checkout 51 ya, atau kalian download tapi kalian nggak pernah ngecek, begitu kalian udah selesai belanja, kalian buang struknya gitu. Atau kalian simpen, tapi begitu once periodenya udah lewat, ya itu juga udah nggak guna itu strip, walaupun kalian beneran beli barangnya gitu. Jadi kalau kalian punya app ini, kalau nggak mau, maksudnya, oh apa nih Check 51 yang lagi diskon, ya udah gue beli barang-barangnya aja. Kalau nggak mau model seperti itu, ya kalian belanja whatever yang memang kalian lagi butuh gitu ya. Tapi begitu pulang, coba cross check dengan check of 51. Siapa tahu produk yang barusan kalian beli tadi itu ada yang
muncul di promonya Checkout 51. Dan kalau ada, why not untuk difoto slipnya dan dikirim dan kalian bisa dapat cashback lagi. Ya kan? Ini yang seperti aku bilang, barang-barangnya tuh cukup menarik ya. Maksudnya bukan barang entah yang jenis yang kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah beli gitu. Jadi aku sangat merekomen ya teman-teman untuk download ini. Aku tidak dibayar oleh Checkout 51 ya, tapi aku sudah menikmati hasilnya. Jadi aku mau kalian juga tahu akan app ini gitu. Dan ini sangat gampang dipakai ya, sangat user friendly gitu. Ini aku kasih lihat ya. Aku udah pernah berapa ini? Tuh. Aku udah pernah totalan 185 gitu. Tanpa aku harus bersusah payah tanda petik keluarin extra effort gitu. Karena memang aku pakai cara yang kedua tadi itu, aku belanja wherever yang memang aku lagi butuh, terus aku cross check gitu. Cuman memang sempat waktu Olivia masih bayi itu susu formulanya dia ya waktu itu selalu ada di Checkout 51, jadi wah itu sampai double triple discount tuh, why not gitu ya. Oke, next ya, credit card atau membership card. Oke, ini mungkin juga orang udah pada umum tahu dan gampang tahunya. Gampang tahunya karena kalau toko itu, supermarket tertentu itu biasa dia punya kartu promonya sendiri atau bahkan kartu kreditnya mereka sendiri. Dan kita sebenarnya kalau nggak tahu pun awam gitu ya, pasti kita tahu karena mungkin kasirnya akan nawarin gitu. Either kasirnya nawarin atau waktu kita ke toko itu banyak sekali bannernya di mana-mana gitu ya, atau ada orang khusus kredit cardnya yang nawarin gitu. Nah, menurut aku ya, sejauh aku memantau dan ada 1-2 yang aku punya, 3 in total bahkan ya, itu berguna sekali dan rata-rata hampir boleh dikatakan semuanya itu nggak ada annual fee-nya. Jadi nggak ada salahnya untuk apply dan kita tahu juga di Kanada ini credit history itu penting. Jadi bisa kita build up kita punya credit history dari credit card supermarket karena dia nggak ada annual fee dan biasanya dia ada harga khusus atau poin khusus buat kalau kita belanja di tokonya mereka. Misalnya kalau belanja di toko mereka itu bisa sampai 2% cashback gitu. Dan kartunya kalau dipakai di toko lain, di merchant yang lain itu 1%. Jadi why not gitu loh. Untuk kalian yang mau build up credit history kalian bisa mulai dengan credit card yang ditawarin di toko-toko supermarket. Jadi kalian bisa build credit history, kalian juga bisa berhemat ketika melakukan groceries gitu. Oke. Oke, berikutnya adalah ini juga mungkin kalau nggak dikasih tahu mungkin at one some point tuh kalian bakal notice gitu. Kalau kalian misalnya belanja ke toko, kalian kan suka lihat ya, ada di satu pojokan atau ada satu sign tempat khusus yang mereka itu suka taruh barang-barang yang sudah nyaris mau rusak gitu. Itu kalau untuk produs ya, untuk kayak barang yang memang bisa rusak ya, kayak bahan makanan, buah gitu-gitu. Tapi ada juga barang-barang yang jangan rusak, kayak misalnya makanan kaleng yang lama lah rusaknya kaleng, atau hand sanitizer, atau barang-barang yang seperti itu juga ada, bisa ada pojokannya itu khusus untuk barang-barang yang mereka diskonnya udah gila-gilaan. Nah, untuk yang produs ini juga seperti itu, nggak busuk, tapi memang udah nyaris lah gitu. Jadi kalau kalian memang niatnya itu udah mau langsung dimasak hari itu misalnya gitu, atau kalian paham banget gitu ya soal produs, maksudnya oh ini mah cuman kulitnya doang deh, hitam-hitam dalamnya sih pasti biasanya masih bagus, yang kayak gitu-gitu. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif untuk berhemat juga ketika melakukan grocery store gitu. Dan aku tahu lumayan banyak orang tuh yang melakukan trik ini ya, karena memang harganya bisa sampai 50% gitu ya, 70% bahkan. Jadi kalau kalian ke toko coba lihat sekitar gitu ya, mana nih yang kata siutan biasanya suka di pojokan atau di mana gitu. Nah begitu once kalian udah ketemu, ya next time kalau kalian ke toko itu lagi kalian udah tahu kan lokasinya. Jadi sekali lewat aja, who knows gitu ya, ada yang pas gitu. Oh memang lagi mau bikin apa gitu dan ini lagi ada dan memang udah rada kematangan misalnya gitu, no problem gitu ya, kalian bisa lakukan gitu. Nah, yang ini hot food in grocery store. Yang umum yang kita tahu begitu udah mau tutup tokonya ya, atau udah malam, atau mereka kadang-kadang tuh ada jamnya. Misalnya, oh kalau udah jam 6 atau jam 7, jadi lain toko, lain caranya. Tapi
general rule-nya adalah begitu at the end of the day gitu ya, menjelang mereka udah mau tutup. Nah, hot food yang biasa mereka ini kan kayak di tempat kayak gini ya, seperti di gambar ini, mereka akan masukin ke kontainer, terus di label dengan harga spesial. Kadang-kadang ya cuma turun $1 sih dari harga biasanya atau $2. Pokoknya diskon deh gitu ya. Nah, ya udah orang kan pada ambil-ambil tuh. Nah, ada satu trik lagi sih, dan itu aku ketemunya nggak sengaja juga, cuma setelah aku pikir-pikir lucu juga. Jadi ceritanya tuh gini, dia belum sempat bungkus-bungkusan ya, karena memang mungkin juga belum waktunya gitu loh. Jadi waktu itu aku beli apa ya? Oh, kayak aku beli sayur deh, ya udah aku bilang aku mau beli 1 porsi ini gitu. Aku juga nggak aware sih gitu. Jadi waktu dia ngambil ya, ditaruh di kontainernya itu, dengan yang di plate-nya mereka itu nanggung gitu loh, tinggal sisa sedikit lagi, tapi ini udah penuh ya, dan ini sisa sedikit. Nah, sama orangnya tuh langsung dijebrutin semua, dia bilang I give it all to you gitu loh. Jadi aku sempat lucu juga, waduh, tapi ini juga balik lagi tergantung orangnya ya, maksudnya kalau orangnya kalau aku di posisi dia juga aku bakal melakukan hal yang sama, karena ini udah tanggung kan, udah tanggung sedikit gitu, terus gimana mau dijualinnya lagi kan, kecuali ya mungkin mereka ada polisi, oke, kalau yang model sisa-sisa gitu karyawan boleh bawa pulang atau makan, ya itu lain soal. Tapi kalau misalnya bakal dibuang atau apa, ini udah tanggung banget ya, kenapa nggak kasih aja ke orang yang beli terakhir gitu. Jadi kalau misalnya kalian menjelang agak-agak malam gitu ya, belum diskon, tapi kalau kalian lihat aduh ini udah sisanya nanggung, bonus gue bakal dikasih semuanya, ya go ahead lah gitu ya. Makanya kita tidak melanggar ya, dan kita tidak meminta, tapi bonus mereka pintar ya, maksudnya ya ngapain tanggung gitu, ya udah dikasih semuanya, jadi yang diuntungkan itu kita gitu. Tapi itu juga aku ketemunya tidak sengaja. Tapi yang umum, kalau kalian mau berhemat, ya nunggulah di akhir-akhir mereka tutup toko, biasanya mereka tuh diturunin harganya sedikit gitu. Cuman jadinya kalian dapatnya mungkin makanan yang tidak begitu fresh lagi karena udah sisa-sisa terakhir kan. Tapi kalau don't mind gitu dan itu bisa menghemat $1-2, why not, ya kan? Oke, jadi itu aja guys, tips-tips dari aku cara berhemat di grocery store yang atau supermarket yang biasanya juga ada hot food service-nya di dalam ya, yang selalu diskon, yang bisa lakukan price match, apalagi tadi, yaitu downloadlah itu app Checkout 51, tidak ada ruginya gitu ya untuk bisa kita berhemat. Jadi ya segitu aja video saya hari ini tentang cara berhemat di grocery store. Semoga bermanfaat buat kalian untuk hal-hal yang baru, menjadi pengetahuan yang baru buat kalian ya. Semoga berguna dan kita bisa sama-sama berhemat ya, khususnya di masa pandemi ini. Oke? Jangan lupa untuk komen kalau kalian ya ada tips-tips cara berhemat lain yang aku nggak tahu. Aku mau tahu gitu ya. Aku mau tahu, aku mau belajar juga. Jadi bisa berhemat lagi gitu loh ya kan. Tolong komen di kolom komen. Dan like, subscribe seperti biasa, support kita terus Indo di Toronto untuk bisa menghadirkan video-video yang berguna buat kalian. Oke, stay safe ya semuanya ya, dan semoga COVID cepat berlalu dan semua bisa mendapatkan vaksin. Bye!